Shalom bagi kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, Naposo HKBP Binjai, pada saat ini kita akan memulai ibadah PHD kita. Untuk itu, mari kita menenangkan hati dan pikiran untuk memulainya dengan doa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Kita mulai ibadah kita dengan nyanyian buku ND nomor 149 ayat 1 dan ayat 2. Buku ND nomor 149 ayat 1 dan ayat 2. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat perjumpaan-Mu yang indah dan begitu tenang Tuhan bagi kami, Naposo-Mu HKBP Binjai. Untuk saat ini Tuhan, kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami. Buatlah kami Tuhan untuk memahami dan begitu banyak mengenal firman-Mu melalui bacaan dan renungan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Engkaulah yang bekerja Tuhan dari hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku Naposo HKBP Binjai yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis sesuai dengan Almanak HKBP dalam buku Mazmur 119 ayatnya yang ke-41 hingga 45. Mazmur 119 ayat 41 hingga 45. Saya akan membacakannya untuk kita. Beginilah firman Tuhan, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa. Untuk seterusnya dan selamanya, aku hendak hidup dalam kelegaan. Sebab aku mencari titah-titah-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku Naposo HKBP Binjai yang terkasih, pada hari ini nats kita berbicara tentang kasih dan tindakan kasih.
Bagaimana kita mengasihi sesama kita bukan dari saja perbuatan, melainkan juga perkataan. Lalu muncul pertanyaan kepada kita untuk saat ini. Siapa di antara kita yang pernah membunuh atau mencabut nyawa seseorang? Tentunya manusia. Saya yakin dan saya percaya saudara-saudariku Naposo tentu belum pernah atau tidak pernah sama sekali melakukan hal demikian. Andai-andainya saja muncul pertanyaan kembali, hampir bisa dipastikan bahwa tidak seorang pun. Lalu bagaimana dengan membunuh karakter, membunuh semangat, membunuh iman kepercayaan seseorang? Di zaman milenial ini, sadar atau tidak sadar, kita mungkin pernah membunuh mentalitas, membunuh semangat dan karakter orang. Kalau orang psikolog mengatakan pembunuhan karakter. Bagaimana caranya? Misalnya saja, jika seseorang sedang belajar dengan rajin di depan kita, lalu kita katakan kepadanya, hari gini masih belajar, main game lah. Hari gini masih megang buku, ayolah nge-push, main bareng kita, main game. Hari gini nggak merokok, ya merokok lah. Lalu muncul, hari gini masih baca Alkitab, sok suci kau. Nggak zaman lah, yang zaman itu begini, begitu, dan demikian. Mungkin jika itu kita katakan sekali-sekali dan hanya untuk bercanda, nggak hanya tangan yang nyampe ke muka kita, bahkan kaki pun melayang ke perut kita. Tapi itu hanya bercanda. Masih bisa diterima akal sehat bila sekali-sekali. Lalu bagaimana bila terus terjadi, dan kita kebablasan tanpa menahan kebatasan kita untuk menilai orang? Fakta mengatakan banyak orang yang akhirnya terpengaruh karena takut dikatakan ketinggalan zaman. Ini dapat dikategorikan sebagai pembunuhan karakter, pembunuhan semangat, maupun iman. Gak jauh beda dengan orang-orang sekitaran kita. Kalau ada ya hal demikian terjadi, kita selalu menyalahkan pelaku. Yang lebih parahnya lagi, kita dapat membunuh iman seseorang dengan mengejek orang yang rajin berdoa, taat beribadah, sebagai anak sok suci yang barusan saja saya ucapkan. Kita dapat membunuh karakter orang jika kita membuli, menekan, karena fisiknya, karena penampilannya. Dasar kamu culun, dasar kamu bodoh, dasar pendek, dasar kamu mancung, dasar kamu hitam, dasar kamu kumisan, jenggotan. Banyak hal yang terucap dalam kata-kata kita. Contohnya saja seperti saya, orang-orang berkata saya cadel, lantaran saya yang tak dapat mengucapkan huruf sesudah kata huruf Q sebelum huruf S. Mungkin saudara-saudara tahu. Semua perkataan ujaran-ujaran yang merendahkan hati seseorang dapat berkembang bukan hanya kepada sang pelaku, tetapi korban pun demikian. Makanya ada istilah anak zaman sekarang, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Kelakuan dan perlakuan yang suka menekan orang, menindas orang dapat membunuh. Demikian yang dikatakan oleh firman kita dalam Mazmur 119 ayat 41 hingga 45. Saya akan mengambil inti daripada nats ini dalam 42 dan 43, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Tuhan berharap pemuda-pemudi itu omongannya sesuai dengan kasih. Omongannya itu sesuai dengan titah Tuhan. Lantaran mencela adalah sesuatu yang melenceng, sesuatu hal yang menyimpang.
Lalu di ayat yang ke-43, jangan sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukummu. Pada ayat yang ke-42, kepada orang yang mencela aku. Banyak cara manusia untuk mencela. Kalaupun ada orang yang mencela tanpa mulut, dengan jempol pun bisa kita mencela. Dengan handphone yang kita pegang saat ini pun bisa mencela seseorang. Bullying ataupun harassment, kekerasan terhadap suatu tubuh. Banyak cara kita untuk mencela, tapi tak banyak cara kita untuk memuji seseorang. Lantaran kita pengen dipuji dulu baru kita mau memuji seseorang. Pengennya dicintai dulu baru mencintai. Pengennya dikasih dulu baru mau memberi, mengasih. Pengennya orang duluan, bukan kita yang duluan. Pengennya orang yang peka, kitanya yang nggak peka. Kitanya yang lama peka. Tak terlepas dari hubungan percintaan pemuda-pemudi di zaman kini. Kita diharapkan untuk selalu mengucapkan kebenaran, mengucapkan suatu hal yang tanpa merusak mentalitas seseorang. Buat saudara-saudariku, kalau Anda tak bisa berkata benar, berkata lembut, berkata kasih, setidaknya cobalah untuk berkata yang baik-baik saja. Kalaupun saudara-saudari pun tak bisa berucap yang baik-baik, cobalah untuk diam. Sebongkah emas tanpa dikatakan dia emas, dia tetap emas. Karena dia diam. Emas selalu diam tanpa harus mengatakan dia emas. Andai emas itu punya mulut. Kalaupun saudara-saudari tidak bisa diam, lebih baik Anda tidur, makan, dan tidur lagi di rumah. Daripada satu orang yang di sana kita rusakkan mentalitasnya. Seseorang yang di sana kita hancurkan hatinya, kita rusakkan perasaannya. Seorang tokoh dari Jepang berkata, lebih gampang kamu datang ke kampung saya dengan kejahatan, 1 jam lagi sekampung itu akan membenci Anda. Tapi bila Anda datang dengan kebaikan, saya tidak yakin satu kampung ini langsung mengingat Anda. Lebih gampang kita mengatakan dia jelek daripada dia ganteng. Lebih gampang kita mengatakan dia jahat daripada dia baik. Kita tidak tahu perasaan orang, tapi kita suka mengunjar kebencian. Setiap orang itu berbeda-beda menanggapi. Memang ini kembali kepada persoalan menanggapi. Ada orang yang dicela, dia bawaannya enjoy, bawaannya santai, kalem. Ada orang yang dilesengi, tapi bawaannya serius, bawaannya baperan. Kita kan tidak tahu bagaimana perasaan orang-orang, apalagi pemuda-pemudi sekarang, omongannya itu pengen zaman now, pengen kekinian, tanpa tahu perasaan seseorang kayak mana jadinya nanti. Kita selalu pengen dipuji dulu, kita selalu pengen dimulai dulu, tanpa harus memulainya kembali. Bila tidak bisa, jangan lakukan. Bila bisa, upayakanlah untuk melakukannya. Karena tiap-tiap orang berbeda, dan perbedaan itu harus kita hargai. Bila kita mengenal seseorang, lebih baik, kenal dia lebih baik, dulu baru mengucapkan sesuatu hal. Manusia memang tidak berhak untuk membunuh. Tapi lebih tidak berhak lagi bila manusia itu menyakitkan hati seseorang. Menyakitkan perasaan, membunuh karakter ataupun semangat. Janganlah sekiranya perkataan kita menjadi kejatuhan, bukan kebangkitan. Janganlah kiranya perbuatan kita dan tutur kata kita membuat seseorang menjadi benci kepada kita. Sebagai manusia yang dihidupkan dan dipelihara oleh firman Tuhan, marilah kita mengunjarkan kebaikan, mengupayakan kasih tanpa harus menyakitkan.
Kuasa Allah yang menghidupkan kita, kuasa itu jugalah yang menguatkan kita untuk menjadi pembawa kehidupan kepada sesama kita. Mari kita kembangkan kuasa ini agar tidak menjadi suatu kutukan. Berkat yang seharusnya kita terima menjadi kutukan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Mazmur kepada kita melalui nats ini. Pada ayat yang ke-44 dan ke-45 dikatakan, Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titahmu. Banyak orang mencari-cari kebenaran. Banyak di antara kita mencari-cari di mana Tuhan. Melalui perkataan tersebut, kita sudah memulai keraguan. Pertanyaan demikian, upaya mencari-cari tentang kebenaran selalu bergandengan dengan ketidakpastian. Seperti yang dikatakan Mazmur pada ayatnya yang ke-45, hendaklah hidup itu mencari-cari tanpa harus adanya keraguan-raguan. Bila kita ditugaskan oleh Tuhan dalam hidup ini tanpa pekerjaan, belum mendapat jodoh, ataupun belum waktunya untuk lulus, belum waktunya untuk memperoleh demi begini begitu, ya bersabarlah. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan. Bila kita mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan kita pekerjaan. Bila kita menjemput Tuhan, Tuhan akan mengantarkan kita jodoh. Bila kita menjemput Tuhan, Tuhan akan mengantarkan mimpi kita ke depan, masa depan kita ke depan. Tetaplah berkuasa, tetaplah berkarya dalam kehidupan tanpa harus mengunjarkan kebencian, membuang kebencian, karena kebencian itu bagaikan rantai yang tak bisa putus, tak bisa berhenti kalau tak satu pun yang mengalah. Persoalan pribadi memang, bila seseorang itu tidak dapat menghentikan kebenciannya. Untuk itu, marilah kita berbuat kasih dan berupayakan kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan dan kami bacakan, yang disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami. Tuhan, banyak di antara kami yang tidak sempurna, tapi Engkau sempurnakan dalam hati dan pikiran. Karena itu Tuhan, buatlah kami, ketuklah hati kami, dan benahilah bibir kami Tuhan, agar kiranya jangan mengucapkan kebencian, menyampaikan kesesakan, apalagi membunuh karakter, membunuh semangat seseorang, apalagi membunuh iman seseorang. Tuhan, ampunilah kesalahan kami bila itu terjadi. Tapi Tuhan, Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami selalu menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran. Bila pun kami tidak mampu Tuhan, Engkau mampukan dalam Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang kami kasihi, ataupun orang tua yang telah meninggalkan kami, dimanapun Engkau tempatkan Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami yang ditinggalkan orang tua kami, agar kami semakin semangat tetap berjuang dalam kehidupan yang singkat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota keluarga kami dimanapun mereka berada, sehingga Kau juga Tuhan yang bekerja dan berkarya dalam hidup mereka, berikan mereka rezeki dan kesehatan. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk masa depan kami. Bagi kami yang belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan jodoh, dan belum mendapatkan impian cita-citanya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menatanya, Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memberi kesempatan. Bila pun Tuhan demikian jadinya, Engkaulah Tuhan yang menyadarkan hati dan pikiran kami, sehingga kami sadar akan kemampuan kami,
akan batasan kami, sehingga Engkau memberikan kami Tuhan pekerjaan, jodoh, dan cita-cita yang layak dalam kapasitas kami untuk bekerja. Tapi Tuhan, izinkan kami untuk memohon dan meminta sekiranya Tuhan, bila di antara kami belum mendapatkan pekerjaan, agar kami memperoleh pekerjaan yang sangat layak bagi saudara-saudari kami dan di antara kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa yang tak luput akan kesalahan. Ampunilah kami Tuhan, sehingga kami semakin layak di hadapan-Mu. Sehingga kami semakin layak Tuhan menerima berkat-Mu tanpa kekurangan apapun dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup ibadah kita bernyanyi dari buku ND nomor 481 ayat 1 dan ayat 2, buku ND nomor 481 ayat 1 dan ayat 2. Untuk menutup ibadah kita bersatu dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.